Minggir Sleman sebagai desa potensi budaya dan kerajinan. Geografis Minggir. Minggir adalah sebuah kapanewon di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta. Kapanewon Minggir terletak di bagian barat dari Kabupaten Sleman. Pusat Kecamatan Minggir berada di Kelurahan Sendang Agung. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani dengan menanam padi di sawah. Selain tanaman padi, Minggir juga dapat ditemui tanaman mendong. Minggir terkenal dengan penghasil mendong yang digunakan untuk kerajinan. Secara geologis, Minggir kelurahannya menggunakan kata sendang. Dan karena banyak dijumpai sendang atau sumber mata air di kawasan Minggir Sleman. Salah satunya adalah Sendang Cerbonan yang berada di Desa Cerbonan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Oke lur, selamat malam. Nah, ini kita sedang berada di Desa Cerbonan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Oke. Ini kita bersama Bapak Nur Wahid selaku ya sesepuh di desa sini yang menguri-uri sendang Cerbonan dan kebudayaan di sini ya. Dan kebetulan ya beliau memang tokoh yang nah gitu. Nah, ini kita nanti akan berjalan ke mana, Pak? Makam Nggih. Kyai Cirebon, lajeng wonten Sendang Cerbonan. Nggih. Oke lur, kita akan jalan-jalan ke sana sambil mencari informasi yang masih belum tersampaikan. Oke, guys. Lebih petanggilan. Tanah itu ini. Oh, iya. Ya oke lur, ini adalah makam dari Mbah Cerbon. Iya, Cirebon. Allahumma sholli. Ya lur, ini jadi beliau ini ya seperti kiai tapi tidak kiai sepada umumnya gitu. Jadi beliau tidak menggunakan sorban atau enggak, tapi ya jalan sekali. Dan ini katakanlah ada ikat wulung di sini. Ulang baju ini kan ya kan. Iya. Nanti kita akan berjalan ke Sendang. Gitu. Oke lur, yuk. Oke lur, nah kita sekarang sudah berada di Sendang Cerbonan. Ini kita bersama Mbak Viola sekalian, ya. Ini hari terakhir beliau di Jogja, terus mau menyempatkan sekalian nanti ambil air yang di sini, ya, buat bersuci, biar nanti kembali ke Bali sudah dalam keadaan fresh, makin cantik. Nah, yuk lur, kita masuk. Ini ikannya memang dikasih atau memang? Iya, dikasih. Oh. Nah, ikannya itu secara kasat mata nyemplungin apa, Pak? Nah, inilah. Oh, iya. Oke, ya. Terus mungkin akan saya sedikit ceritakan juga. Ternyata ini di sini tidak jauh berbeda dengan yang di Sendang Nyalen ya lur ya. Jadi di sini ada dua pasang ikan yang notabene tanda kutip, okay. Di sini ada sepasang
podo iwak kutuk atau ikan gabus. Nggih. Ini yang berwarna putih juga. Jadi seperti biasanya kalau ikan gabus itu bertuahnya itu untuk ke arah pemulihan atau kesehatan gitu loh. Jadi katakanlah misal habis melahirkan atau kecelakaan itu nanti makan ikan gabus itu toh Mbah. Nggih. Bukan. Iya. Nggih. Nah di sini ada sepasang. Nah ini pas pada saat ini pas lagi berjauh-jauhan, yang satu di sana, yang satu di sana, dan posisinya di tengah itu juga kan tadi saya sempat bertanya kepada Pak Nur Syahid. Oh Nur Wahid. Nah ini di sini yang dilepas ikan apa? Karena di sini ada sepasang ikan mas juga. Nah kalau ikan mas itu filosofinya untuk ya kerezekian dan Derajat pangkat. keberuntungan, nah, derajat pangkat dan lain sebagainya. Nah Mbak Villa sendiri di sini merasakan apa? Energinya lebih enak sih, lebih nyaman. Aku nggak kayak yang kemarin aku gemetaran. Kalau ini nggak, kayak lebih apa? Kayak nyaman gitu kan. Jadi di sini juga ada mitosnya juga. Di sini ada namanya Mbah Kertogongso ya, Kertogongso, dan di sini dipercaya sebagai warga sebagai ada gongnya di sana. Nah, gong ini kalau di dalam sendang itu biasanya itu sebagai penutup mata air, gitu. Penutup mata air. Ya, Leres, betul. Jadi kalau ini nanti gongnya katakanlah Terus, diambil, nggih, nah itu nggih. nanti akan Meledak. terjadi ya meledak, Meledak. airnya akan keluar terus. Dan yang di sini Mbah katakanlah ada yang namanya Mbah Simbariten. Nah itu nanti buat kamu cocok. Jadi ini nanti akan saya buka juga sekalian nanti biar auranya itu ke arah ya itu tadi lebih cantik. nah, lebih cantik. Yang namanya inten itu adalah Iya, dalam betul. bahasanya Indonesia itu adalah intan atau permata. Permata. Jadi seolah-olah nanti siapa yang di sini itu mempunyai aura dan ruah seperti itu. Nah, coba di sana. Ya, silakan. Aku cuma tanya. Ya. Kalau orang Jawa itu ada doanya. Apa doanya? Niat ingsun adus kramas, angadusi sedulurku papat limo pancer. Panjang banget ya. Ya ikuti saja aku. Oh Ya nggak apalah. Di sini Mas Jalu Panjang kayak gitu. mengajarkan Mbak Viola mantra Jawa untuk mencuci muka dan mandi, Satu, dua kata untuk membuka aura melalui media air Sendang Cerbonan. Angadusi sedulurku papat limo pancer ingkang tunggal asma sira kabeh padha tuwa junjungan derajat ingsun saha parikolah ingsun. Nah, niat ingsun adus ramas angadusi sedulurku papat limo pancer ingkang tunggal asma sira kabeh padha tuwa junjungan derajat ingsun. Dari sana, Dari mana? dari sana. Dari sini. Oke. Terus Ya udah, kamu ambil airnya. ini aja. Heeh. Nah, Biar kayak putri-putri. kayak putih. Ya, kamu latah nggak? Pegang jariku, sebentar aja. Ayo. Tadi terlihat antara jarinya Mbak Viola ketemu jari saya ada percikan. Nyetrum. Oh, ana listriknya. Enggak iya loh, batnya besar kayaknya. Obatnya besar. Oke, Oh, enggak masih dulu lagi. Ya, ya. udah? Udah. Ya. Ya oke lor. Jadi di sini memang energinya sangat besar, powernya juga memang sangat besar. Nanti akan saya kasih sesuatu di sini tambahan, nggih, Ya. oleh-oleh. Insyaallah. Insya Allah malah saya mau ambilkan dari mana Pak? Sing kira-kira ada sisan. Bener apa monggo. Saking plot itu monggo. Mungkin untuk penguat sini. Ya. Gitu. Nah, sing terakhir kali yang kita kirim ke Australia itu dari mana Mas? Untuk ini tuh satu pengambilan. Dung Kayang. Dong kaya. Ya. Nanti akan saya tambahkan sesuatu dari
Dongkayang daerah Magelang ya, nanti bisa di browsing di internet Dongkayang itu apa. Saya masih ketawa ini melihat Mbak Viola yang kerjain di sini. Nanti memang energinya itu seperti magnet dan ada strumnya, ada listriknya gitu loh. Jadi Mbak jangan deket-deket aku mandek. Kan aku habis itu. Ya. Di sini nanti kita setelah ini akan melukis sosok ya Mbak ya, dengan siap. Yang dilukis ya di sini saja, karena kalau Mbah Sayed Mbah Zarbon terlalu tinggi. Betul. Kita akan melukisnya di mana? Derek. Jangan sketsanya temu di Iya, di sini atau di luar? Posisi sing boten terus. Nggih, Coba enggak apa-apa. Oke ya Lur, kita mau Mbah Dawel mau melukis dulu. Biasa ketawa. Iya, ya sana. Tapi malah di sini yang ikut tuh seperti ular tapi lorek. Jadi kayak ular lari kalau orang Jawa. Enten mboten Bu, pun nate nongol derek? Oh nggih, pun kajenge nggih. Ternyata tepat. Nggih. Kali ini tim mencoba menuangkan gambaran dari batin melalui goresan kuas yang menari di atas kanvas, seolah meniupkan nafas-nafas kehidupan melalui gambar. Coret demi coret tinta mulai berlarian menyatukan diri, membentuk suatu objek yang seolah berkata, lihatlah saya. Jadi nek niki wong-wong donganane kula lari angon. Nah, niku cara-carane nyuwun ngapunten nek sing jenenge lari angon niku kaya pripun nggih Pak, kula jeng ngomongke niku kaya pamong. Jadi kula lari angon niku kan nyuwun sewu nggih ya. Ula sing biasanya nyok do dianggap sepele, tapi itu kalau mak cekit sekali saja itu sudah fatal nggih. Dadi intine niku nggih, intine niku yes ngoten niku lah. Jadi yes, mohon maaf katakanlah malah jadi pripun nggih. Ya intinya kalau ada orang katakanlah mau jadi polisi dan lain sebagainya, di sini sama di situ sama karena ngemong pamong. Nah, ngoten niku lho. Jadi pamong-pamong tokoh-tokoh itu cocok gitu loh. Kalau memang katakanlah tidak ini meridik semua saya. Nggih, tapi memang cuma sebagai lantaran karena semuanya itu kembali kepada Gusti Allah. Sampun Mbak, sampun. Ini jadi saya dan Mbah Dawel ini tidak ketik-ketikan ya Lur. Jadi maksudnya tidak ketik-ketikan itu Mbah Dawel gambar sendiri, saya penulisan sendiri. Terus nah di sini saya juga sedikit menjelaskan, mungkin ya nanti apabila jawaban saya dan jawaban Mbah Dawel itu tidak sama, ya ini manusiawi karena memang mungkin sesuai perasaan saya, penglihatan saya pun bisa berbeda dengan apa yang dirasakan sama Mbah Dawel. Nah, yang satu itu gong yang ada di tiang itu sebenarnya malah bukan dari sedang sini, tapi posisinya ini berada di makam. Tapi mungkin Mbah Dawel melihat atau itu memang tampak di sini itu. Ini sebenarnya kalau pribadi saya tidak berwarna kuning, tapi ini adalah seperti putih ke apa itu jadi tembaga. Mek sewu ya
Ya, masalah perunggu apa tembakau ya sing sak di bawah emas niku. Perunggu. Nggih, perunggu. Nggih, Nah, nggih. seperti itu kan. Nggih, putih-putih rada kuning-kuning rada putih. Iya. Kan abot putih ngaten. Tadi mengkilap Nggih, seperti itu. kilap, nggih, Terus ora. yang itu gong yang satunya itu kalau saya itu malah seperti terbuat seperti batu, itu seperti lesung. Nah, Nggih. nggih, jadi itu tidak melulu gong tapi itu adalah seperti batu tapi seperti lesung. Jadi Nah, memang nggih. tapi kalau dipukul mungkin kalau lesung zaman dulu Ya memang bunyi. Nah, Nggih, nggih. nggih. itu seperti itu. Terus ini keris ini yang tadi terakhir kali kita yang keluar api tadi, yang keris ini. Jadi keris ini bersosok ular seperti mang itu. Terus mohon maaf lagi kalau yang intan ini ternyata saya kan tadi bilang berlian itu, tapi ternyata malah ya sosok batu nggih. Jadi ini batu dari ya katakanlah saya bilang merah delima lah, Ya. gitu aja. Ya. Nah, terus mustika ngoten nggih. nggih, mustikanya. Ya. Terus ini yang pakai baju lurik ini pun sebenarnya adalah kodam dan yang mebo-mebo dari Mbah Cirebon. Mbah Cirebon. Jadi ya kadang memang itu adalah energi positif yang katakanlah bisa memadat dan membentuk seperti bayangan kuat. Nah, itu bayangan kuatnya itu. Dan yang di sini niki, kalau yang ini saya meyakini bahwa itu gambar ikan mas, tapi kalau yang itu ikan apa Mbah? Atau gabusnya itu kah? Itu nggih tutup. Oh, Nggih, rencananya kan betul. kelebatane kutuk ketinggal sangat. Nggih. Jadi di sini ada, jadi memang besok pasti suatu saat malah akan banyak kontes kecil-kecil itu. Ini nanti akan yang kalau yang besar jangan diambil, tapi yang kecil-kecil boleh. Jadi kan biasanya kan kalau orang Jawa itu bisa melihat ikan truno seperti itu loh. Nggih. Nah, kadang ini nanti tampaknya itu ada yang cuma terlihat durinya saja, ada Nggih. yang berwujud dengan kutuknya. Jadi jangan terkejut. Nah, ada dusun ini, Mbak. Mungkin katakanlah di sini itu sebagai mungkin loh, Bang ya. Nggih. Ini adalah tempat wudhu atau Ya. tempat untuk bersuci dari yang Kiai Cirebon tadi. Dan di situ ada yang pernah memohon di sini. Nah, itu memohonnya itu pada saat itu mungkin ya untuk kecantikan. Nah, untuk kecantikan lalu ya itu udah mungkin mebo-mebo seperti itu. Nah, di sini kekuatannya terus jadi seperti itu. Nah, itu dari saya. Sekarang Mbah Dawil sendiri yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, nah niki dalam wonten niki kita ngene segede badhe jelasaken niki napa ingkang sampun tergambar. Setelah Mbah Giat menggambarkan apa yang dilihat dari mata batinnya, Mbah Giat menjelaskan apa yang telah dilukiskannya. Niki oleh lukis apa yang ada di sini, lajeng iki saderengipun kan pangapunten dalam sampun amit-amit, sampun tawasul, sampun yes, pangapunten yen ngapunten rumiyin, pokoke saderengipun ampun ngantos lancang saha kladuk kemawantun lan niku dalam niku pikantuk niku gambaranipun ingkang jelas sanget wonten ing sekitar niki sendangipun mriki nggih. Nah niku panci laras ingkang kados niku wau boten tebih kalih ingkang pun ndekaken Mas Jani niku kula sumerep niki kalih napa wujud niki wujud kados gamelan gong niku laras ingkang sepindah panci rupinipun kuning tapi kuning-kuning rada abang tapi mengkilat rada putih. Ingkang setunggal niku panci ragi cemeng. Jadi niku entah niku insyaallah ya men suatu lambang atau suatu apa, tapi panci bentukipun meh kados lesung tapi ujungnya itu ujung kados gong ngaten nggih daras niku. Lajeng pangapunten niki dalam lanjutaken niki panci kula retos sosok keris niki Mbah Nur ingkang pun sepulaken ten mriki niku ya mungkin amrih saenipun jarane sareng-sareng dipun jagi. Niku lajeng pangapunten niku sosok niki ingkang agem rasukan Jawi ngaten niku panci leres niku mboten tebih sing dingendikake Mas Jalu kala wau. Kadang niku tindak saking mriki niku
sok jangan kados tiyang ngajeng wudu nang mungkin kapure nang yo tindak wonten sekitaran makam wau mriki ngoten niku. Leres ingkang anu niku niki sosokipun sing niki niku wujud berlian napa niku panci aslinipun terang niku mustika. Dados posisi kula lajeng nggambarke mustika niku boleh dikatakan carangan niku saapi-apike watu. Saapi-apike watu niku carana nek cara nggon lambange secara umum kan dilambangkan secara kaya inten wong apike watu niku ten inten nggih. Nah niku iwakipun niku panci iwak niku kalih niku kula sumarep niku wujud kados iwak kutuk. Tapi panci rupinipun kathah semburat putih. Nah niku ingkang tunggal iku panci leres iwak mas. Lajeng sing niki kados piantun setri niki sewu niku pancen ya riyen ini cara bacaan ten riki mungkin mula bukane sendang riki riyen nggih niku sekedhik pangapunten penjelasan saking dalem menawi kathah kirangipun dalem nyuwun pangapunten namun niku mung sebatas pangapunten wawasan kalih gambaran kula wonten cara bisikan manah kula kajengaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya oke lor, ini tadi saya udah bikin 2 simpul. Ini akan saya untuk menyimpul keris dan MD-nya biar tetap di sini, biar nanti katakanlah ada yang pengen mengambil itu susah. Tidak bisa. Dan di sini juga saya secara katakanlah secara yang tak kasat mata, tapi yang secara kasat mata itu adalah yang mampu menjaga di sini adalah dinas ya. Jadi saya mohon juga untuk dinas kebudayaan dan pariwisata ya, Mbak. Ini mohon tetap memantau sendang ini kira-kira kurang apik ya diapike ya. Tambahi dana IC. Amin insyaallah barakallah amin. Nggih. Ya, jadi nanti biar ini juga semakin maju nanti masyarakat nanti akan semakin seneng dan kalau seneng biasanya tetap jogo tuh Mbak daripada dan satu lagi yang saya tekankan ya Lor, jadi di sini adalah bukan tempat pemujaan tapi di sini hanyalah suatu tempat biasa saja yang dimana ada nilai sejarahnya kita uri-uri dan ada sedikit nilai karomah yang memang diberikan kepada Tuhan kepada sendang ini gitu loh. Yuk ini kita akan tinggal di sini dan nanti akan mungkin ada warga yang sekrodo ngetok-ngetok awake napa pripun? Enten mboten? Nggih. Nggih, mangke jajal nggih. Oke, Lur, kita masuk sana. Oke ya, Lur, ini jadi simbolis saja ini adalah janur kuning. Janur kuning itu artinya janur itu di antara pohon kelapa dia yang selalu tertuju ke atas. Artinya saya memasrahkan semuanya itu kepada Gusti Allah yang berada di atas. Sebagai sanepo untuk ini tetap mengingat kita kepada yang di atas. Jadi ini adalah suatu simbol saja, bukan gimana ya loh. Simbol kita harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berada di atas. Ini satu kita lepas di sini. Lalu kita ya nanti kita gunakan ini nanti warga yang sakit nanti ini akan saya koneksikan dengan tubuh saya. Saya sudah konek di sini untuk kesembuhan saja. Mang pegang ujungnya, bentar saja. Dik. Itu ada apinya. Biar putih balik kalian. Iya, Kang Wardi nika. Sing sakine sakit napa-napa. Nggih, monggo. Mas Jalu mencoba berbagi kesembuhan dengan media janur yang sudah direndam
dengan air Sendang Cerbonan kepada masyarakat sekitar. Pun. Sinten malih asam kalian? lambung niku. Asam lambung. Nah, nek asam lambung pokoknya jenengan dokai le ngunjuk putih. Nah, Kalau darah tinggi, Pak. kalih nek sing paling sae jenengan tumbas tepung teratai. Oke. Teratai. Oke. Jadi menggunakan tepung teratai kalau tumbas ya harganya sekitar 60 sampai 70 ribu. Niku makanya diseduh seperti itu. Seneng juga. Oke, Bang buka niki terakhiran. Pun. Sing dirasaknya boleh Bang. Ya oke Lur, terima kasih untuk hari ini. Mbak Viola sini sekalian pamit. Nanti kita langsung memulangkan Mbak Viola ini. Sentuh? Enggak. Tadi udah aku ngomong. Iya. Oke, terima kasih Mbak Viola. Mungkin pamit buat teman-teman. Buat teman-teman kru dari Dejalu Jogja, makasih udah boleh ngikutin aku dari channel Nah, yang lain. ini gimana kesan-kesannya melihat secara langsung? Enggak, ini apa serem mau lagi di setrum Oh, di setrum. Enggak. Ya oke, wes ra penasaran ya. udah enggak, Nah, besok tapi kalau ada penarikan pusaka mau ikut gak? kan aku pulang Oh, ya maksudnya kalau besok ada Ya hajat. ada waktu lagi. Ya. ikut. Nah, oke, masih penasaran kan yang tarikan pusaka? Ya, oke Lur. Kita pamit dulu. Ada kesan dan pesan buat teman-teman di sini dan untuk warga sini. Ayo, kamu tadi sudah disambut dengan baik. Apa ya? Oh, makasih buat warga di sini udah nyambut aku, udah nerima dengan baik. Makasih Sama-sama. dari kru juga, makasih banyak. Ya, oke lah Lur. Kita akan pamit dulu. Kita akan berdoa bersama-sama, oke? Kita doa agar seluruh warga Cerbonan di sini selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Lancar rezekinipun, sing cah nem sing dereng kagungan pacar, dereng kagungan jodoh mugi-mugi dapat endang angsal jodoh. Yang sudah menikah tapi belum dikarunia anak, semoga lekas dikarunia anak. Dan satu lagi ya, itu doa saya yang tidak selalu saya lepaskan, yaitu semoga kita semua dalam selalu keadaan hoki. Amin. Nopo bejo, karena pripun-pripune nek wong bejo niku kan ngalahke nopo-nopo. Nggih. Dan untuk satu lagi buat bapak-bapak yang berada di dinas, ini mohon dikawal terus di sini biar bersemangat nggih. Ya oke Lur, mungkin gitu dulu. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, guys.